Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di kelas internasional. Di sini kami akan membahas 5 materi berdasarkan pertemuan sebelumnya. Di antaranya materinya ialah Decision Tree, Multi-Way Split, Binary Split, Decision Stem, dan Hash Algorithm. Dengan saya Krotul Aini, Saya Safonadi. di sini kami akan mulai membahas berupa 5 soal per materi, dan di sini kami menggunakan model algoritma AI dari Gemini. Di sini akan dibuatkan berupa 25 soal secara keseluruhan terkait konsep 5 materi yang telah kami sebutkan sebelumnya. Baik, mohon ditunggu untuk generate dari soal-soal yang akan diberikannya. Ya, sedikit lagi. Sisa 3 soal yang kurang. Oke, di sini mari kita mulai di soal pertama. Dalam konteks supervised learning, apa kegunaan utama dari membangun model decision tree? A. Mencari pola tersembunyi pada data yang sama sekali tidak memiliki label. B. Mengurangi dimensi data agar proses komputasi lebih cepat saat training. C. Menghubungkan bobot antar neuron buatan untuk meniru cara kerja otak. Yang D. Memetakan data input ke sebuah target output menggunakan serangkaian aturan keputusan atau if then. Oke, untuk kegunaan utama dari pembangunan model decision tree ialah tentu saja jawaban yang D. Jadi decision tree ini dia bakal mecah data pakai rule yang based on dari atribut, kondisi atributnya itu untuk digunakan untuk memprediksi label atau nilai targetnya. Jadi itu adalah sebuah kegunaan utama dari kita membangun sebuah model di decision tree. Oke, nomor 2, jika kita melihat visualisasi sebuah decision tree, apa yang direpresentasikan oleh leaf node? Yang A, kondisi penguji untuk memecah data lebih lanjut. Yang B, atribut yang paling penting dari seluruh dataset. C, hasil prediksi akhir, seperti label kelas 1 non continue. D, titik awal dimulai yang C ya, dia hasil prediksi akhir. Jadi kalau leaf node itu kan berarti terakhir kan. Berarti itu emang value yang diprediksi sama modelnya. Next. Oke, selanjutnya apa risiko terbesar jika kita membiarkan algoritma decision tree tumbuh terus-menerus sangat dalam tanpa kita batasi? A. Model akan mengalami overfitting. B. Model tidak akan menemukan root node. C. Proses prediksi pada data baru menjadi sangat tidak akurat hingga 0%. D. Model akan mengalami underfitting. Oke, ketika kita membiarkan algoritma decision tree ini tumbuh terus-menerus hingga memiliki depth yang sangat dalam, tentunya dia akan memberikan dampak itu. Oke, salah pencet. Di sini modelnya tentu saja akan mengalami overfitting. Mohon maaf, ini salah pencet. Karena model itu makin apa ya? Semakin membaca datanya itu terus menerus, jadi dia itu memahami datanya itu dengan cara menghafal dari data-data set yang sudah ada. Jadi kalau misal kita tambahkan data set baru, kita coba di data di real life itu bakal mengalami overfitting nantinya. Next, di dalam decision tree, metrik apa yang biasanya digunakan untuk menentukan atribut mana yang paling pantas menjadi root node? Yang A, information gain atau gain impurity. B, nilai rata-rata. C, evaluasi tertinggi pada testing. D, jumlah nilai 0, kosong paling sedikit. Jawabannya yang A ya. Karena metrik ini mengukur seberapa baik sebuah atribut dalam memisahkan data menjadi kelas-kelas yang murni. Jadi kita ngebandingin itu pakai nilai yang jadi impurity-nya, baru kita dari nilai-nilai itu kita bandingin mana yang bakal jadi root node-nya supaya dia bisa mempresentasikan
menjadi kelas-kelas terpisah yang murni. Next. Oke, selanjutnya apa fungsi dari simpul dalam atau internal node pada decision tree? A. Menampilkan prediksi kelas akhir dari rute tersebut. Tentu saja bukan, yang ini prediksi kelas akhir itu maksudnya ke leaf node. B. Menyimpan seluruh baris dataset secara utuh. C. Melakukan pengujian atau tes terhadap sebuah nilai pada sebuah atribut tertentu. D. Menghentikan proses algoritma secara paksa. Oke, untuk fungsi dari internal node atau simpul dalam itu sepertinya yang C. Oke, jadi internal node ini bakal berisi pertanyaan atau kondisi. If else, apakah umurnya dia itu lebih dari 20 atau berdasarkan kondisi sesuatu tertentu itu digunakan untuk memecah data-datanya lebih lanjut. Biar ini juga tergantung seberapa dalam kita mau memecah data-data tersebut. Apa yang dimaksud dengan konsep multi-way split pada decision tree? A. Menggunakan banyak decision tree secara bersamaan. B. Membagi suatu net menjadi lebih dari 2 cabang. C. Membagi suatu net menjadi terdapat 2 cabang seimbang. D. Membagi data menjadi satu. Yang B ya jawabannya ya. Yang B? Mungkin iya. Nah, jadi kalau yang A itu random forest, yang C mungkin bisa dilihat jawabannya. Itu bukan multi split. Yang C, yang D itu juga bukan. Nanti jawabannya yang multi split itu yang B ya. Jadi dia nggak cuma dua apa ya dua dua kondisi doang gitu, tapi bisa lebih dari dua, misal tiga atau empat. Next. Oke. Sebagai tambahan, yang C itu nanti masuknya ke binary split ya, karena tepat 2 cabang yang seimbang. Oke, selanjutnya, pada tipe data seperti apa multi-way split paling alami dan mudah untuk diterapkan? A. Data teks tidak terstruktur seperti urusan produk. B. Data kategorikal nominal seperti jenis kendaraan, mobil, motor, ataupun truk. C. Data continuous seperti harga rumah. D. Data boolean yang hanya true or false. Oke, jadi untuk tipe data seperti apa multi-way split itu paling mudah untuk diterapkan, karena multi-way split itu dia membagi ke beberapa cabang, itu seharusnya dia bisa dibagi menggunakan tipe data kategorikal nominal. Jadi dengan atribut yang punya banyak kategori distrik ini, itu lebih mudah dipisah dan bisa jadi banyak cabang sesuai kategorinya masing-masing. Misal tadi jenis kendaraan itu kan dia punya banyak kategori, mobil, motor, maupun truk. Jadi dapat digunakan metode multi-way split. Keunggulan utama menggunakan multi-way split jika kita menerapkannya pada atribut kategorikal yang jumlah uniknya sangat banyak. Yang A, data akan terfragmentasi menjadi terlalu banyak not anak yang masing-masing mungkin hanya sedikit. Jawabannya yang A ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak unique value, berarti jumlah not yang terpisah itu makin banyak kan. Sedangkan kalau semakin banyak unique value, berarti sampel di setiap masing-masing unique value bakal semakin dikit. Jadi itu nggak bakal optimal kalau misalnya kita mau pisahin per kategori. Next. Oke, selanjutnya. Algoritma pembuat decision tree apa yang dikenal sering mengizinkan penggunaan multi-way split pada atribut nominal? Oke. A. ID3 dan C. Path 0.5. B. K nearest neighbor. C. Linear regression. D. Card classification and regression trees. Oke, mungkin Safwan bisa bantu menjawab. Mungkin bisa kita diskusikan dengan AI ya untuk soal yang ini. Baik. Karena kami berdua tidak mengetahui apa dari jawabannya, mari kita discuss dengan Gemini. Kalau Gemini, oke, kita copy saja. Biar cepat. Tapi sebenarnya jawaban itu yang A ya. Oke, mari kita jawab dulu. Kita lihat dulu. Jawaban yang paling tepat adalah ID3, iteratif dichotomizer dan algoritma penulisnya C4.5. Jadi cara kerjanya itu kalau
algoritma ini menemui atribut nominal atau kategorikal. Misalnya ada atribut cuaca dengan yang punya nilainya itu cerah, hujan, dan mendung. Ia bakal langsung mecah not tersebut jadi banyak cabang sejumlah banyak kategori uniknya. Contohnya ini dia langsung mecah jadi 3 cabang, yaitu dengan cara multi-way split. Oke, berarti jawaban itu yang algoritma klasik ID3 dan penerusnya itu secara alami menggunakan multi-way split untuk atribut kategorikal. Next, jika sebuah dataset di training menggunakan multi-way split dibandingkan binary split, bagaimana karakteristik struktur pohon yang umumnya terbentuk? Oke, pohon yang masih sangat dalam dan sempit, B. Pohon tidak akan pernah memiliki daun, C. Pohon hanya memiliki satu not anak, D. Pohonnya cenderung lebih dangkal namun lebih lebar. Jawabannya yang D. Ini kalau multi-way split kan berarti dia terbaginya lebih banyak kan. Jadi karena dia terbagi lebih banyak, dia nggak bakal bisa sedalam kalau misalnya binary split. Jadi dia lebih lebar tapi dia lebih dangkal. Next. Oke, apa karakteristik utama dari pendekatan binary split pada decision tree? A. Selalu memecah kumpulan data di sebuah not menjadi tepat 2 cabang. B. Hanya bisa mengklasifikasikan data menjadi 2 kelas output, misal sakit atau sehat. C. Menghapus bagian data saat melakukan pemecahan. D. Hanya menggunakan angka 0 dan 1 sebagai fitur input. Oke, karena di sini karakteristik dari binary split ya, itu jawabannya yang A. Karena binary split sendiri, dia itu berarti binary berarti 2. Nah, jadinya node-nya itu bakal terpecah menjadi tepat 2 cabang, dan di masing-masing node itu bakal dipecah lagi, dan semakin dalam depth-nya itu dia tetap memecah node-nya itu menjadi 2. Bagaimana cara kerja binary split saat dihadapkan pada atribut dengan data kontinu seperti umur? Yang A mengalihkan semua benda yang menjadi rentang 0 dan 1, B mencari suatu nilai ambang batas yang optimal untuk membagi, yang C membuat cabang jumlah umur yang oke. Jawabannya yang B ya. Jadi dia bakal cari thresholdnya sendiri buat apa ya? Buat dapetin value yang optimal buat dibagi jadi kelas-kelas terbaik. Next. Oke. Selanjutnya, kalau ada atribut dengan kategori cuaca yang punya nilai cerah, mendung, dan hujan, bagaimana pendekatan binary split menangani? A. Hanya memproses jika kategori cuaca diubah menjadi angka terlebih dahulu. B. Mengabaikan salah satu nilai cuaca secara acak agar tersisa 2. C. Membentuk 3 cabang terpisah untuk masing-masing nilai cuaca. D. Mengelompokkan nilai menjadi 2 grup himpunan, misalnya cabang 1 untuk cerah, cabang 2 untuk mendung dan hujan. Ini oke, untuk pendekatan binary split itu dia bakal melakukan cara yang D ya. Dia bakal membuat 2 grup himpunan bagian. Jadi misal yang satu ini cerah, tapi yang cabang kedua mendung sama hujan kan berkaitan. Jadi dia digabung dalam satu apa ya istilahnya, satu himpunan yang bersamaan. Jadi dia mengembangkan subset mana yang bakal memberikan hasil puritas atau hasilnya itu lebih pure yang terbaik. Gunakan dari algoritma berikut ini yang secara ketat dan eksklusif hanya menggunakan binary split untuk membangun pohonnya. Yang A, classification and regression trees, yang B, naive bias, yang C, ID3, yang D, C4, 4. Mungkin kita bisa lihat ya yang hasil generate A yang di atas buat penjelasan dari ID3 dan C.5, C4.5. Oke, mungkin kalau dari ID sendiri gimana? Baik, mari kita ulas lagi. Yang saya catat hanya menggunakan binary split. Oke, kalau ID3 sama C45 itu dia kan pakainya multi-way split ya. Berarti dia seharusnya jawabannya mungkin yang A, card, ya betul. Jadi sesuai dengan desain aslinya oleh Berman, card itu selalu membentuk pohon binary. Oke, karena kan tadi yang ID3 sama C45 itu dia digunakan pendekatan multi-way split yang dimana mereka itu membagi menjadi beberapa kategori sekaligus. Nah, sedangkan naive bias sudah tentu salah. Jadi
algoritma yang cerdas dan eksklusif menggunakan binary split itu tentu saja yang sisanya adalah card, classification, and regression trees. Mengapa pendekatan binary split terkadang dianggap lebih baik dalam menjaga agar data tidak terlalu cepat terfragmentasi? Yang A karena ia selalu memilih atribut dalam koleksi rendah, B karena ialah semua peserta yang tidak pertama, yang C karena dengan membagi data oke, yang D mungkin bisa dilihat di scroll pilihan yang D karena dia dalam mungkin jawabannya yang C ya. Karena berbeda dengan multi-way split yang langsung pecah ke banyak grup kecil, pembelahan pelan-pelan ini mencegah sampel data habis terlalu cepat. Next. Apa definisi teknis dari sebuah decision stump? Font keputusannya hanya memiliki tepat satu root node yang langsung terhubung ke leaf node atau depth terminal 1. B. Node terakhir dari sebuah decision tree. C. Kumpulan dari banyak pohon keputusan. D. Pohon keputusan yang sangat dalam hingga tidak ada sisa data untuk dipisahkan. Kemungkinan dari definisi dari decision stump itu menurut saya itu yang pohon keputusan hanya memiliki tepat satu root node yang langsung terhubung ke leaf node. Mungkin dari Safwan bagaimana? Setuju. Kita lihat, benar. Jadi decision stump itu dia cuma mengambil satu buah keputusan berdasarkan satu atribut tunggal. Jadi strukturnya itu paling sederhana di antara algoritma-algoritma yang lain. Karena kemampuannya sangat terbatas, decision trump sering dikategorikan sebagai apa dalam machine learning? Yang weak learner ya, yang pembelajaran lemah yang C. Karena dia cuma performanya itu cuma sedikit lebih baik dari sekedar menebak acak, soalnya ya emang cuma punya cuma punya satu pengkondisian doang kan, cuma punya satu leaf doang, satu node doang, jadi dia nggak begitu bagus predictive power ya. Next. Selanjutnya algoritma ensemble learning manakah yang paling terkenal memanfaatkan kombinasi dari banyak decision stump? A. K-means clustering, B. ADA boost, C. Support vector machine atau SVM, D. A priori algorithm. Mungkin Safwan bisa bantu menjawab. Mungkin yang B. Ini ya kalau ada boost itu dia decision tree secara berurutan ya, jadi dia mirip sama kayak boosting lain, algoritma boosting lain kayak XGBoost, ada boost. Dia tugasnya cuma memperbaiki kelemahan dari setiap node-node sebelumnya gitu, dari setiap stump sebelumnya. Next. Mengapa proses training untuk membentuk sebuah decision stump sangatlah cepat secara komputasi? A. Karena mengabaikan semua data yang bernilai negatif. B. Karena ia secara otomatis mengubah semua data menjadi binary 0 dan 1. C. Karena ia memanfaatkan operasi matriks dari GPU secara default. D. Karena ia hanya mengevaluasi pembelahan untuk semua atribut sebanyak satu iterasi saja. Jawabannya itu kenapa proses training dalam membentuk decision stump itu sangat cepat? Jawabannya seharusnya yang D ya. Betul. Kalau yang B itu nanti maksudnya ke binary split. Jadi decision stump ini hanya perlu menemukan pemisahan utama yang terbaik. Habis itu dia berhenti. Jadi nggak bakal ada komputasi yang lebih mendalam ataupun memiliki depth yang sangat-sangat dalam seperti algoritma yang lainnya. Next. Dalam skenario langka, pas sebuah decision stump bisa menghasilkan apa saja. Yang A ketika kelas dari data bisa dibilang secara manual ya, oke. Yang B ketika data mungkin dimensi yang tidak bisa. Yang C ketika semua bukan bisa di scroll ya. Yang D semuanya. Jawaban yang A ya. Sebenarnya bisa-bisa aja kayak 100% gitu. Cuma ya berarti harus ada pengkondisian yang sempurna banget dari datasetnya. Sehingga kalau misalnya kita pakai algoritma yang stump itu bisa langsung bisa langsung bikin pengkategorian yang sempurna gitu ya, tergantung datasetnya. Next.
Oke, apa status penting Hans algorithm dalam dunia algoritma machine learning tree base? A. Ini adalah algoritma spesifik untuk melakukan deep learning. B. Ini adalah algoritma fundamental yang menjadi cikal bakal algoritma modern seperti ID3, C45, dan CART. C. Ini adalah teknik evaluasi performa setelah pohon selesai dibuat. D. Ini adalah varian eksperimental yang gagal dan tidak pernah digunakan lagi. Oke, status penting dari Hans algorithm dalam machine learning itu dia sebagai algoritma fundamental. Jadi ide pemecahan data secara top down dan rekursif itu ada di algoritma pohon modern ya. Dia itu berasal dari konsep di algoritma Hans gitu. Strategi komunikasi apa yang lakukan? Oke, coba kita pilihannya. Mungkin ini bisa bantu dengan jawabannya. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Strategi komputasi apa yang diterapkan oleh algoritma Hans dalam menyusun struktur decision tree? Oke, kalau strategi komputasi dari algoritma Hans itu dia top down sama divide dan conquer. Jadi dia bakal beroperasi dari sebuah data yang utuh di atas, terus dia bakal ngebagi perlahan menjadi subset yang lain itu makin pure, yang makin murni. Jadi dia top down, habis itu divide, dibagi, dan conquer. Menurut aturan algoritma Han, apa yang dilakukan terhadap sebuah node jika semua baris data di dalamnya sudah berasal dari kelas target yang sama persis? A. Menghapus node tersebut karena sudah tidak berguna. B. Mengirimkan data kembali ke root node. C. Mencari data atribut baru untuk tercapai tersebut lebih jauh. D. Nandain data tersebut sebagai leaf node. Jawabannya mungkin yang D ya. Ya, soalnya paling panjang pilihannya. Karena maaf, karena ini adalah best case. Jadi itu adalah best case ya, atau syarat berhenti paling utama dari algoritma Han saat membangun decision tree-nya. Next. Oke, dalam algoritma Hans, apa yang harus dilakukan jika sebuah node masih mengandung kombinasi rekaman dari beberapa kelas? Itu jadi dia masih belum murni. A. Algoritma akan langsung menggabungkan node tersebut dengan node tetangganya. B. Menyerah dan menggagalkan seluruh proses pelatihan. C. Algoritma akan memilih suatu atribut tes untuk membagi sekumpulan data menjadi subset yang lebih kecil. D. Menyimpulkan kelas secara acak dan langsung berhenti. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ketika ada node yang masih ada kombinasi rekaman dari beberapa kelas. Jadi node-nya itu masih belum murni. Seharusnya dia bakal milih suatu atribut tes dan bakal ngebagi kumpulan data itu di node tersebut itu jadi subset yang lebih kecil. Jadi dia tuh bakal nyari atribut yang paling baik buat ngebedain baris tersebut. Abis itu dia bakal ngebikin lagi nih child nodes lagi gitu. Bagaimana algoritma Han menangani kasus best case yang paling buruk di mana data belum murni atau kelas bercampur tapi sudah tidak ada lagi sisa, belum selesai bacanya. Tidak ada lagi atas, tidak ada lagi sisa atribut atau fitur yang bisa dipakai untuk memisah data. Yang A menghentikan rekursi mengubah node menjadi penjawabannya yang A ya. Jadi ini adalah mekanisme toleransi jika semua informasi input sudah terpakai namun belum tercapai kemurnian 100%. Oke. Baik. Oke, ini tadi karena salah satu pencet ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Menurut Aizmul Faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.